Pada saat ini saya akan membuat setup database Odoo. Ketika kalian sudah mendownload atau sudah login ke dalam aplikasi atau website Odoo, ini adalah tampilan awal yang akan kalian dapati. Pertama-tama kita akan membuat company baru. Oleh karena itu, kalian memilih settings. Pastikan kalian sudah menginstal Studio di bagian settings. Ini adalah tampilannya dan kita akan membuat company baru pada menu companies dan pilih manage companies. Kita buat company baru, new, bisa tulis company yang kalian inginkan, contohnya company name Just for Jesus. Bisa menambahkan logo. Yang perlu kita isi adalah logo dan juga nama company. Ini adalah opsional. Pastikan currency IDR atau Indonesia. Jika kalian mau, bisa menambahkan data kalian, contohnya. Setelah itu bisa save di bagian sini, save manually. Company sudah dibuat. Kita kembali ke settings. Ketika kita sudah membuat company baru, jangan lupa untuk masuk ke company yang baru di sebelah sini, di sebelah foto, sebelah kanan atas, company, pilih company baru, Just for Jesus. Nah, otomatis kalian akan masuk ke company baru yang telah kalian buat. Setelah itu, masih pada menu general settings, kita akan activate the developer mode di bagian paling bawah. Di bagian developer tools, kalian pilih activate the developer mode paling atas, ditekan. Ketika telah muncul bug di atas ini, otomatis sudah menjadi developer mode. Setelah itu, kita akan pindah ke menu sales. Di bagian menu sales ini yang perlu kita ketahui bersama, kita harus mencentang di bagian product catalog, variants, dan juga unit of measure and packagings. Saya sudah mencentang kedua hal ini, oleh karena itu teman-teman juga bisa mencentang kedua hal ini. Next, setelah itu kita pergi ke bagian purchase. Pastikan juga kita sudah mencentang di bagian produk, varian, dan units. Setelah itu di bagian inventory juga, variants, dan ini dia, products, variants, dan unit of measure and packaging sudah dicentang. Setelah itu kita masuk ke manufacturing. Pastikan kita sudah mencentang di bagian work orders. Setelah itu di bagian menu accounting, kita pilih di sini accounting import, kita akan mengimport chart of account. Oleh karena itu, kita pilih opsi import for full history. Kita pilih import COA. Di bagian ini kita akan mengimport upload data file di bagian kiri atas. Saya akan mengupload data yang telah dosen saya kirimkan. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan ketika kita sudah mengupload data, kita tes di bagian kiri atas. Ketika sudah ada catatan everything seems valid, kita akan langsung
mengimport. Nah, ini sudah diimport. Kita kembali langsung ke menu settings. Dan selanjutnya kita akan masuk ke menu accounting. Kita ke bagian default accounts. Di bagian ini kita akan mengisi bank suspense. Isi nomor 11130 bank suspense account. Setelah itu di bagian product accounts, income accounts, kita isi 41110 penjualan. Di bagian expense account kita isi 51110 kos barang terjual. Di bagian down payment account kita isi 21120 uang muka penjualan. Di bagian customer invoices kita isi 43110 diskon penjualan. Setelah itu kita save dulu. Ketika kita sudah save, kita akan pergi ke menu taxes, masih di bagian accounting. Setelah itu yang akan kita lakukan adalah di bagian sales tax, kita tulis PPN keluaran. Kita pakai huruf kecil saja, keluaran, create PPN keluaran. Ya, akan kita isi sini di bagian amount. Kita isi 10, enter. Di bagian account distribution for invoices kita isi 2110 PPN keluaran. Begitupun juga yang di bagian distribution for refunds. Di bagian account kita isi 21150. Setelah itu kita ke advance option. Di bagian country kita isi Indonesia. Di bagian text group kita isi PPN, caps lock PPN. Setelah itu kita save. Kita pindah ke menu purchase. Kita tulis PPN masukkan. Create PPN masukkan. Di bagian text type kita isi purchases amount 10%, enter. Di bagian account kita isi 11360 PPN masukkan. Account 11360 PPN masukkan. Di bagian advance option kita isi country Indonesia. Setelah itu save.
Setelah itu kita save dan kita pindah kembali, pindah ke menu accounting dan kita pilih configuration di bagian tengah atas. Kita pilih journals. Nah, pada saat ini kita akan journal. Pertama-tama kita akan melihat master setup guidelines yang sudah diberikan. Kita akan menjurnal ini semua. Kita kembali. Bagian sini kita buat baru tindes, menu new, journal name yang pertama yang akan kita isi yaitu customer invoices. Kita isi type di sini. Type yang akan kita isi adalah sales, sequence INF saja. Setelah itu default income account 4110 penjualan. Setelah itu kita save. Kita create new, kita isi vendor bills, vendor type purchase, sequence bill saja. Di sini sudah tertera default expense account 5110. Langsung saja kita save. New, create yang baru, kita isi miscellaneous operation. Operations type miscellaneous. Di bagian sini kita isi MISC saja. Dan setelah itu kita langsung save. Kita create yang baru. Kita akan buat inventory valuation. Type, di bagian type kita akan masih miscellaneous, sequence yang akan kita pakai STG. Setelah itu kita save, kita create, kita buat cash, type cash, dan pada sequence CSH saja. Setelah itu pada bagian cash account kita isi 11110 cash. Di suspend account sudah benar. Di bagian profit account kita isi 99911 cash difference gain. Di bagian loss account kita isi 99901 cash difference loss. Setelah itu kita save, kita create
Setelah itu kita isi bank, type bank, di bagian sequence BNK saja, dan pada bank account yang akan kita isi 11120 bank. Di bagian suspend account sudah benar, dan di bagian profit account kita isi 99911. Di bagian loss account kita isi 99901. Setelah itu kita save dan kita create. Kita isi point of sale. Di bagian type kita isi sales. Di bagian sequence kita isi POS. Di bagian default account sudah benar. Setelah itu langsung kita save saja. Kita back to journals dan pastikan di sini sudah ada 7: point of sale, bank, cash, inventory valuation, miscellaneous, vendor bills, dan juga customer invoices. Setelah itu kita akan ke configuration. Di bagian configuration ini kita akan ke produk kategori, scroll di bawah produk kategoris di bagian invoicing. Nah, pada saat ini kita akan membuat seperti ini: bahan baku produksi, persediaan barang jadi, dan persediaan dalam proses. Kita create new yang akan kita isi di bagian sini. Yang pertama, bahan baku produksi, garis datar, materials. Setelah itu kita akan mengisi di bagian costing method, isi average cost. Di bagian inventory valuation kita isi bagian ini, perpetual at invoicing. Dan setelah itu, sebelum kita lanjut, kita akan mengubah di bagian settings. Jadi teman-teman bisa membuka 2 tab. Dan pastikan tab itu juga sudah masuk ke dalam company baru yang telah kalian buat. Di sini contohnya Just for Jesus. Ke bagian settings. Di bagian settings kita pergi di bagian accounting. Kita scroll ke bawah. Di bagian inventory valuation di bagian ini inventory valuation, yang akan kita lakukan adalah kita akan mengubah inventory valuation dari periodik ke perpetual. Inventory cost method yang akan kita pakai yaitu average cost. Setelah itu valuation account. Di sini valuation account yang akan kita isi adalah
11390 persediaan lainnya, jurnal inventory valuation. Nah, di bagian manufacturing ini yang akan kita isi adalah WIP account, akan kita isi dengan 11340 pekerjaan dalam proses. Dan di bagian WIP overhead account akan kita isi 53110 cost overhead pabrik. Setelah itu, ketika kita sudah mengisi ini, kita akan save di bagian kiri atas, save. Setelah itu, kita kembali ke tab pertama. Setelah itu, kita akan mengisi di bagian account properties, income account. Di bagian income account kita akan mengisi 4110 penjualan, dan di bagian expense account akan kita isi dengan 51110 kos barang terjual. Di bagian stock account akan kita isi dengan 11310 persediaan bahan baku. Setelah itu yang akan kita lakukan, kita tekan ini saja langsung. Setelah itu kita isi persediaan dalam proses. Kita ubah saja ke bahasa Indonesia. Maaf. Di bagian ini kita akan mengisi account propertiesnya saja. Income account akan kita isi 4110. Expense account 51110 kos barang terjual, dan di bagian stock account kita akan mengganti dengan 11310 persediaan bahan baku. Maaf, akan kita isi dengan 11320 persediaan dalam proses. Setelah itu kita tekan new. Yang akan kita isi di sini adalah persediaan barang jadi. Barang jadi finish goods. Yang akan kita isi di bagian account properties, income account yang akan kita isi adalah 41110. Di bagian expense account 51110. Di bagian stock account akan kita isi dengan 11330 persediaan barang jadi. Setelah itu langsung saja kita save di bagian sini, dan kita back di sini. Karena saya sudah pernah membuat, jadi saya akan menghapus salah satunya. Ini akan dihapus, ini juga dihapus. Juga dihapus.
centang di bagian action, hapus, delete. Setelah itu kita back ke menu inventory, dan yang akan kita lakukan di menu inventory ini, kita ke configuration, warehouse. Nah, di bagian warehouse kita buat new, dan di bagian short name ini kita isi TKO. Setelah itu yang kita buat hanyalah save saja. Setelah itu kita kembali ke configuration dan kita pergi ke units and packaging. Di sini kita akan membuat sesuai dengan arahan dari Sir yang telah dikirimkan di Excel. Ya, ini dia ya, file Excel yang telah Sir kirimkan. Inilah yang nantinya akan kita salin ke Odoo. Kita akan langsung membuat, tekan menu new di bagian units and packaging. Di bagian unit name ini kita isi BTL, quantity, dan reference unit adalah units. Setelah itu kita langsung saja new unit name LTR, reference unit kita isi L, new kita cek langsung ke units and packaging, karena saya hanya membuat contohnya saja. Ada yang sudah double, oleh karena itu saya akan hapus yang sudah double. Pastikan ini sudah muncul di bagian units and packaging Odoo kalian. Saya akan menghapus botol BTL sudah double dan juga LTR isi, tapi nantinya yang akan terisi belum ada ya teman-teman. Oleh karena itu kita akan membuat yang pertama new, kita akan mengisi sesuai arahan dari Sir di bagian sini, name of inventory. Kita akan mengisi ke-6 ini ke dalam Odoo. Yang pertama kita akan mengisi di bagian ini adalah orange juice. Yang dicentang hanyalah sales purchase, dihilangkan saja. Di bagian cost kita akan mengisi 10.000. Di bagian sales price akan kita ganti 15.000. Dan yang akan kita lakukan ini sudah benar.
per units diganti per botol BTL, dan di bagian kategori akan kita isi dengan persediaan barang jadi atau finished goods. Di bagian company ini kita akan nanti ke company yang kita pakai, yaitu Just for Jesus. Setelah itu yang akan kita lakukan adalah kita akan ke inventory location. Di bagian inventory location ini, inventory adjustment, kita akan lihat ini, kita tekan search more. Nah, di bagian ini kita akan klik inventory adjustment. Kita pergi dulu ke configuration, location, ke inventory adjustment, kita remove, kita ke sini yang company Just for Jesus. Di bagian inventory variation ini akan kita isi dengan satu satu tiga sembilan nol persediaan lainnya. Kita save, kita back, dan ini akan kita edit, akan kita isi finish good, inventory adjustment finish good, singkat saja FG. Di bagian inventory valuation akan kita isi dengan 11330 persediaan barang jadi. Itu save. Nah, setelah itu kita kembali ke products. Di bagian orange juice. Nah, di bagian inventory ini sudah kita buat inventory adjustment ya teman-teman. Oleh karena itu, setelah itu yang akan kita lakukan adalah kita pilih saja general information, quantity on hand. Di bagian quantity on hand ini belum ada apa-apa, oleh karena itu akan kita buat new kita langsung ke bagian inventory. Di sini kita isi 1000, enter. Nah, setelah itu pastikan kita di bagian products yang tadi dan pastikan di bagian accounting, di bagian journal entries, jurnalnya sudah ada 10.000. Setelah itu kita kembali ke tab yang sebelumnya. Di bagian inventories ini kita pergi ke produk dan kita buat new baru
kita buat filter water. Water kita buat star, dan di bagian filter water ini kita centang yang bagian purchase-nya saja. Di bagian cost 1000, di bagian cost 1000, dan di sini per unitsnya kita ganti per liter. Setelah itu kita isi di bagian kategori bahan baku produksi materials. Di bagian company kita isi saja just for Jesus. Setelah itu kita isi di bagian quantity on hand, kita klik saja new. Di bagian inventory kita isi 50, enter. Nah, pastikan ini sudah ada di bagian journal entries ya teman-teman. Di bagian journal entries kita refresh. Balance 10, 50. Setelah itu kita kembali lagi di menu inventory location, kita back dan kita buat new. Yang akan kita buat yaitu ascorbic acid. Jangan lupa kita buat bintang, kita centang yang bagian purchase-nya saja. Di bagian cost kita isi 25.000, dan di bagian per kita isi per kilogram. Di bagian kategori di sini akan kita isi dengan materials dan company just for Jesus. Setelah itu yang akan kita lakukan yaitu quantity on hand, kita akan journal new. Di bagian inventory di sini kita isi 20, enter. Pastikan di bagian journal entries juga sudah muncul. Ya, yang terisi di situ adalah 10.550. Kita kembali lagi ke menu inventory, products, back. Yang akan kita isi adalah lemon star. Karena di sini sudah ada, saya akan isi saja yang di bagian sini. Kalau belum ada, kita create yang baru. Yang di sini lemon, yang dicentang hanya purchase saja, dan cost yang akan kita isi di sini adalah 30.000 ya teman-teman. Enter. Nah, dan di bagian per kita isi kilogram. Kita isi di bagian gram. Dan ternyata kita akan buat yang di sini, kita akan buat baru saja teman-teman. Lemon. Kita beri star seperti tadi, hanya purchase saja yang centang. Di sini kita isi cost 30.000. Bagian per unit kita isi per kilo ya, kilogram. Setelah itu di bagian kategori di sini kita isi materials. Di bagian company kita isi just for Jesus. Setelah itu langsung saja kita ke quantity on hand, yang akan kita isi di bagian inventory
adalah 15 saja. Enter. Pastikan di bagian journal entry sudah muncul. Kita refresh. Akan muncul balance 11.000. Setelah itu kita kembali ke tab yang inventory products, back, kita create. Kita buat orange. Kita buat bintang. Setelah itu kita centang yang pergi saja. Di bagian cost kita isi 50.000. Enter. Di bagian per akan kita isi dengan kilogram juga. Kilogram di bagian kategori sini masih dengan materials, company hanya Just for Jesus, dan di bagian quantity on hand tekan buat new. Di bagian inventory yang akan kita isi hanya 45. Akan muncul 13.250 untuk jurnalnya. Setelah itu kita kembali ke tab inventory products, kita back, dan yang akan kita buat new botol. Kita buat bintang, kita centang yang purchase saja, dan di bagian botol ini kita akan isi cost hanya 500. Enter. Setelah itu yang di bagian per akan kita isi hanya per unit saja. Di bagian kategori akan kita isi dengan materials, dan di bagian company Just for Jesus. Di bagian quantity on hand teman-teman, kita akan isi dengan 100. Enter. Kembali lagi kita lihat ke journal entries apakah sudah masuk. Kita refresh. Sudah 13.300. Dan di bagian ini kita akan mengisi pada STG yang terakhir ya teman-teman. Terakhir di sini, tapi tanggal awal kita akan masuk ke sini dan kita akan mengubah tanggal. Kita reset to draft dulu. Tapi sebelum itu, mungkin sebelum itu kita harus resequence dulu ya teman-teman. Kita pilih semua. Date, actions, dan resequence. Di sini akan kita pilih reorder by counting date. Di sini kita akan isi tanggal 10 ya teman-teman. Oktober, confirm. Loading. Kita cek. Apakah dia sudah bisa diubah atau belum? Reset to draft. Di bagian sini kita isi dengan Oktober 1.
Kita save. Sebenarnya pengen pos dalam nah. Masa riha masih. Kita post. Oke, sudah bisa. Oke, ternyata sudah bisa. Ini juga reset draft. Kita isi Oktober 1 juga ya teman-teman. Semua kita ganti, reset draft, ganti tanggal Oktober 1. Di sini kita ganti 10. Post. Next. Reset draft. Oktober 1. Bagian sini kita isiin 10. Post. Next, reset draft Oktober 1. Bagian sini kita ganti 0. 10. Post. Reset draft. Ini kita isi dengan Oktober 1 lagi. Ini kita ganti 10. Post. Setelah itu yang terakhir, wah ternyata sudah semua, jadi semuanya kita ganti tanggal Oktober 1 ya teman-teman. Setelah itu yang akan kita lakukan yaitu kita kembali ke journal entries. Kita buat new. Kita akan mengisi penyesuaian saldo awal. Kita ketik di bagian penyesuaian saldo awal ini akan kita isi accounting date-nya 1 Oktober. Di bagian jurnal ini akan kita isi inventory valuation. Di bagian ini akan kita add a line teman-teman. Account yang akan kita isi adalah saldo awal 31150. Label yang akan kita isi di sini tidak perlu, di bagian kredit saja. Yang akan kita isi adalah 13.300. 13.300. 13.300. Dan next, add a line. Yang akan kita isi adalah persediaan lainnya 1390. Yang akan kita isi di bagian debit adalah 13.300. Enter. Setelah itu kita post. Setelah kita post di sini teman-teman, kita back dan kita akan mengecek balance 26.600. Di bagian reporting pada trial balance kita akan cek di bagian accounting, reporting, ledgers, trial balance. Ini yang akan muncul di bagian November, tapi akan kita lihat di bagian Oktober. Nah,
26.600.000. Setelah itu yang akan kita cek back. Kirim di nomor 1 yang Kita akan pergi kembali ke tab nomor 1. products. Ada ini kurang 3. Nah, di bagian products ini sudah ada yang telah saya isi tadi. Kita mau lihat di nomor 3. Setelah itu yang akan kita lakukan di sini, kita akan memilih customer sesuai dengan yang telah saya berikan pada guideline. Kita kembali masih di bagian inventory, di bagian ternyata sudah di bagian accounting ya. Di bagian accounting ini kita pilih customers lagi. Nah, dengan customers ini adalah data-data yang telah saya buat. Nantinya kita akan mengikuti guideline yang telah saya kirimkan. Ini dia guideline. Ini dia teman-teman file Excel yang telah saya kirimkan. Dan kita akan kembali ke Odoo. Nah, di bagian Odoo ini yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat yang baru. Di sini di bagian customers kita akan memilih new. Yang kita akan lakukan yaitu yang pertama create new. Nah, di bagian new ini akan kita isi seperti yang pada Excel ini, yaitu WBS. WBS. Di bagian WBS ini yang akan kita isi hanyalah di sales and purchase. Ini akan kita isi di bagian purchase payment terms, yaitu 30 hari, 30 days. Dan di bagian accounting receivable yang akan kita isi di bagian AR piutang usaha 11210, di bagian account payable hutang dagang 21110. Setelah itu kita save. Next di bagian di bagian customers kita tekan yang new dan kita isi Creamily. Nah, di bagian accounting kita akan isi sama seperti tadi, yaitu piutang usaha dan juga hutang dagang. Di bagian sales and purchase yang akan kita isi payment terms, yaitu 30 hari. Setelah itu kita langsung new saja. Oke, dan di bagian ini kita isi Betamart. Ini akan kita isi di bagian sales and purchase hanya payment term saja, 30 days. Di bagian accounting, HR piutang usaha, accounts payable hutang dagang. Setelah itu new.
Dan yang akan kita buat di bagian sini adalah Fresco Mart. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Sebelum kita membuat yang baru, kita akan membuat invoice dari Betamart. Kita tekan yang di tengah atas ini, invoice. Nah, di bagian invoice ini kita create new. Yang akan kita isi di sini adalah yang pertama Betamart. Di sini kita akan isi invoice date-nya. Invoice date-nya 1 Oktober. 1 Oktober. Due date 30 days. Di bagian jurnal ini akan kita isi udah benar customer invoice. Nah, di bagian invoice line ini yang akan kita isi pertama add a line, penjualan sudah benar, kredit atau price tax di sini yang akan kita isi 800. Tapi sebelum itu kita cek dulu yang akan kita isi di sini teman-teman 800. Oke, enter. Terus kita cek yang di bagian journal itemsnya, harusnya sudah ada penjualan dan juga piutang usaha sebesar 800.000. Oke, setelah itu kita akan confirm saja langsung. Kita back ke Betamart. Nah, setelah ini kita langsung new aja. Di sini kita tulis Fresco Mart. Di bagian account payment terms. Oke, di bagian sales dan purchase. Di bagian purchase ini kita isi payment terms-nya 30 days. Dan di bagian accounting yang akan kita isi di bagian account receivable, piutang usaha, dan juga di bagian account payable, hutang dagang. Setelah itu kita save dan kita akan buat invoice-nya juga. Invoice new. Ini Fresco Mart, invoice date-nya mulai dari 1 Oktober sampai payment terms-nya 30 days. Nah, di bagian produk akan kita add a line. Kita add a line. Nah, yang di bagian sini sudah benar terisi penjualan 4110. Di bagian price taxes akan kita isi 1.200.000. Enter. Ini kita hapus dan kita cek dulu di bagian journal items-nya. Sudah betul ada 1.200.000. Next yang akan kita buat, kita confirm dulu. Kita cek ke journal entries di bagian tab sebelah, kita pilih accounting. Di bagian accounting kita isi journal entries ya teman-teman. Nah, ini sudah masuk. Nantinya akan tercatat di sini 28.600. Oke. Selanjutnya yang akan kita buat di sini, kita new lagi.
dan kita isi reference-nya, penyesuaian saldo piutang, saldo awal piutang, oke. Di bagian accounting date ini kita isi 1 Oktober ya teman-teman. Kita add line. Nah, di bagian add line ini kita isi akunnya adalah 4110 penjualan. Kita akan isi di sini jurnal 41110 penjualan. Nah, di bagian debit akan kita isi 2 juta. 2. Enter. Dan kita add line lagi. Kita isi saldo awal 31150, saldo awal. Di bagian saldo awal kredit kita isi 2 juta. Sudah 2 juta diisi. Nah, setelah itu kita langsung saja post. Oke, kita langsung back ke yang tadi, yang di bagian tab accounting, di bagian sini fresh commerce ya, di bagian customer. Ini sudah ya teman-teman. Kita back. Nah, sini kita new, kita pindah dari company ke person, dan kita akan mengisi person. Kita akan isi pelanggan tunai. Pelanggan tunai kita isi di bagian sales and purchase. Payment terms-nya kita isi juga 30 days ya. Wait. Sudah. Di sini kita isi juga piutang usaha dan usaha ada hutang dagang, teman-teman. Oh sorry, yang and purchase itu bukan 30 days, tapi immediate payment. Setelah itu kita save. Dan selanjutnya kita akan ke vendors, kita hilangkan yang di bagian vendor bills ini, di bagian searching. Nah, ini tadi yang sudah kita buat ya teman-teman. Kita akan buat new sesuai instruksi yang di Excel. Kita akan buat fresh fruit. Sini fresh fruit. Di bagian sales and purchase yang kita isi adalah payment 30 days. Setelah itu kita akan isi juga yang di bagian accounting, akan diisi AR itu ini piutang usaha, sama juga account payable-nya hutang dagang. Oke, setelah ini diisi, kita new.
Oh, ternyata ini sudah ya. Kita harus cek-cek ke atas. Yang kita isi di sini selanjutnya adalah bencana chemical. Next, di bagian HR piutang usaha, di bagian AP hutang dagang, di bagian sales and purchase 30 days. Terus kita save kali ini, kita buat ini lagi aqua bottling. Ya, di bagian ini kita isi lagi 30 days accounting. Kita isi di sini hutang usaha, hutang dagang. Oke, setelah itu kita langsung save ya. Dan kita balik di sini. Lihat yang vendor bills. Nah, ini vendor bills-nya. Ini sudah ada yang double karena saya sudah pernah buat. Tapi untuk mencontohkan kepada teman-teman, jadi ada satu yang tetap pada company ini ya, yang nantinya akan kita pakai. Kita back accounting, kita cek dulu trial balance. Kita bisa cek di bagian sini, reporting trial balance di bagian bulan Oktober. Nah, akan ada saldo di sini balance 30.600. Selanjutnya masih di bagian accounting ya, kita akan next melihat aset di bagian accounting aset. Karena aset di sini belum ada, kita akan buat sesuai dengan instruksi atau guideline untuk mencatatnya. Oke, ini teman-teman untuk aset yang akan kita jurnal. Kita kembali ke Odoo, langsung kita new, buat baru. Nah, asset name, untuk mempermudah kita langsung view supaya desktop view langsung. Yang pertama tanah ini kita akan isi dulu acquisition date-nya agar kita tidak terlupa. Kita akan isi di bagian sini 1 Januari 2023, langsung di sini saja 2023 Januari tanggal 1. Jangan sampai salah di bagian sini. Next, kita akan masuk ke depreciable value-nya 60 juta. Enter. Nah, setelah itu kita pergi ke depreciation methodnya, method straight line, dan duration yang akan kita pakai di sini 0 years. Setelah itu computation tetap constant period, dan fix ini di bagian accounting kita akan isi tanah. Ya, tanah. Untuk expense account yang akan kita isi di sini ternyata belum ada ya teman-teman, dan di sini juga untuk depreciation
Oke teman-teman, karena ini ternyata belum ada jurnal untuk depreciation tanah, kita akan langsung buat saja. Kita ke menu configuration, kita bisa buka di tab sebelah saja, tab sini kita pilih configuration di bagian accounting, chart of account. Kita akan pilih yang nomor 5. Masih loading. Oke. Number 5. Ini masih loading ya. Komputer saya masih loading. Nah, ini dia 5. Ternyata memang belum ada beban penyusutan tanah. Oleh karena itu langsung kita buat saja. Kita buat new. Di sini kita mengikuti angka setelah ini, berarti 53150. Di bagian account name yang akan kita isi adalah beban penyusutan tanah. Di bagian cost of revenue ini kita isi sini kita isi expense ya, dan juga beban-beban yang lain. Ketiga ini akan kita ganti expense saja, expense, agar dia bisa muncul ya. Expense ya, udah kita isi expense, kita save. Oh, ini sudah di save, udah otomatis, jadi kita langsung saja di sini di accounting asset dan expense account kita isi beban penyusutan tanah 53150. Di bagian depreciation account tetap kita isi ya, karena di sini tidak ada akumulasi tanah. Kita tetap jurnal tanah teman-teman. Dan setelah itu yang akan kita buat di sini sudah jurnalnya, miscellaneous operation. Setelah itu langsung saja kita confirm. Setelah itu kita buat new, kita akan buat ruko. Original value akan kita isi ya teman-teman, 70 juta. Enter. Nah, di bagian acquisition date sama seperti yang tadi, 2023 Januari tanggal 1. Setelah itu no depreciable value kita isi 5 juta. Enter. Nah, setelah itu duration yang akan kita isi month 240. Fixed asset yang akan kita isi 12120. Gedung pabrik. Depreciation nya kita akan isi akumulasinya ya, akumulasinya gedung pabrik. Expense account 53120.
beban penyusutan gedung. Di sini tetap miscellaneous operation. Kita sebelum itu compute depreciation dulu ya. Compute depreciation. Setelah itu kita lihat depreciation boardnya. Oke, 270 833 apakah sudah sama dengan guideline yang saya berikan? Ini ya sudah betul ya teman-teman. Ini 270 833. Oke, next kita confirm, jangan lupa confirm. Kita buat nih. Setelah ruko yang akan kita buat adalah juicer, tapi sebelum itu kita akan melihat dulu journal entry-nya. Journal entry di bagian accounting. Journal entries ya sudah masuk ya. Ini dia udah masuk. Oke. Kita balik ke yang tadi, lanjut juicer. Kita isi 2024 bulan 1 tanggal 1. Oke. Untuk original value-nya yang kita isi di sini adalah 25 juta. Enter. Setelah itu no depreciable value 2.500.000. Enter. Duration ini per bulan 60 bulan. Dan fixed asset yang akan kita isi di bagian sini peralatan pabrik 12130. Di bagian depreciable akumulasinya peralatan pabrik. Expense account-nya adalah 53140 ya, peralatan. Setelah itu yang akan kita buat, kita compute dulu. Setelah kita compute, kita lihat depreciation board-nya sudah ada 375. Langsung saja kita confirm. Setelah kita confirm, kita buat new lagi, kali ini komputer. Kita akan isi di bagian komputer ini original value 15 juta. Ini kita isi Januari 2025, 1 Januari 2025. No depreciable value di sini akan kita isi 2.500.000. Setelah itu untuk 60 bulan yang akan kita isi di sini fix peralatan pabrik 12130. Depreciation account-nya kita isi akumulasi ya, peralatan pabrik. Expense account-nya 53140. Jurnal tetap miscellaneous operation. Kita compute depreciation. Kita lihat depreciation board-nya. Oke, 208 333 confirm. Selanjutnya kita akan buat baru lagi ya. Masih menunggu jaringan. Kita confirm lagi.
new. Selanjutnya asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka, original value-nya 24 juta. Di bagian acquisition date-nya 2025 Agustus ya. 1 Agustus 2025. Kita cek kode asuransi. Belum ya. Kita akan ke chart of account lagi. Kita cari asuransi. Nah, ini asuransi dibayar di muka. Kita ganti type-nya ke fixed asset, guys. Sudah. Fixed asset. Setelah itu kita balik lagi ke aset. Kita lihat apakah sudah muncul. Kita search ya. Oke, sudah muncul. Asuransi dibayar di muka. Untuk expense-nya kita isi 62130 beban asuransi. Oke, setelah itu kita akan isi untuk duration-nya 12 bulan. Kita compute depreciation. Kita lihat di depreciation board. Kita lihat ke journal entry sekarang. Di bagian journal entry sekarang akan ada nilainya ini 56.141.666. Pastikan sudah sama ya teman-teman. Setelah itu kita akan ke dashboard. Di bagian dashboard kita pilih cash. Kita pilih new. Oke, kita pilih Oktober 1 ya. Oktober 1 saldo awal kas. Nah, kita isi di sini 8 juta. Ini kita X. 8 juta ya. Kita enter, terus kita set account. Kita pilih saldo awal ya di sini teman-teman. Saldo awal. Oke, sudah ya, reconciled. Dan kita akan lihat ke journal entries. Apakah dia sudah muncul 8 juta? Ya, sudah ya, dia sudah muncul di sini cash.
Setelah itu kita akan back dashboard. Tetap kita pilih di bagian bank di sini, new, kita di accounting, pilih bagian bank, new. Sini masih ya Oktober, 1 Oktober. Labelnya sekarang saldo awal bank. Di sini yang akan kita isi di jurnalnya 50 juta. Set account, saldo awal. Setelah itu kita cek trial balance dulu, apakah sudah sesuai. Oke, next kita akan membuat journal entries. Kita ke tab accounting. Di sini kita pilih yang accounting journal entries. Kita akan membuat jurnal saldo awal. Di sini new. Di sini kita akan tulis saldo awal. Tetap kita cek trial balance dulu, apakah sudah sesuai. Oke, next kita akan membuat journal entries. Kita ke tab accounting. Di sini kita pilih yang accounting journal entries. Kita akan membuat jurnal saldo awal. Di sini new. Di sini kita akan tulis saldo awal. Tetap dan asuransi. Di bagian accounting date kita akan mengisi 1 Oktober. Dan ini tetap miscellaneous. Kita akan add a line di sini. Add a line. Kita akan isi 11410. Asuransi dibayar di muka. Label saldo awal. Dan kita akan buat 24 juta di bagian kredit. 24 juta. Enter. Setelah itu kita add line lagi, kita isi 12110. Tanah. Label saldo awal. Kita akan isi di bagian debit 60 juta. Setelah itu kita isi 12120 gedung pabrik. Kita isi 70 juta. Enter. Dan yang
Terakhir di bagian debit 12130 peralatan pabrik, kita akan isi di debit 40 juta. 40.000 saja. 40.000 di sini juga kita ganti jadi 70.000 saja. 1 2 3. Bagian sini hanya 24 juta ya. Setelah itu kita buat last add line, kita isi saldo awal 31150. Kita akan isi di bagian di sini, di bagian oke teman-teman, yang kita isi di sini akhirnya 24 juta, 60 juta, dan 70 juta serta 40 juta. Untuk kredit kita akan isi 194 juta. Enter, sudah balance. Setelah itu langsung saja kita post. Kita akan lihat di journal entries-nya. Rp194 juta. Setelah itu teman-teman, kita lihat ke bagian bawahnya. Dan kita lihat trial balance di bulan Oktober. Kita refresh. Hasilnya 282.600.000. Oke, next kita ke tab journal entries lagi. Setelah itu kita buat new lagi. Kali ini kita akan buat saldo awal hutang. Di bagian accounting date kita isi 1 Oktober. Dan kita langsung add a line saja. Kita isi nomor akun 21130, hutang listrik dan telepon. Di bagian kredit kita akan isi 1 juta. Enter. Add a line di bagian bawah kita isi 21131, hutang gaji dan upah. Di bagian kredit kita isi 2.500.000. Nah, setelah itu kita akan post, langsung saja post. Sebelum itu kita akan add line di bagian bawah agar dia balance. Kita isi saldo awal, teman. Saldo awal di bagian debit 3.500.000. Setelah itu langsung saja kita post. Oke, setelah itu kita akan cek trial balance. Kita refresh kembali. Di sini sudah ada ya 286.100.000. Setelah itu kita akan ke journal entries lagi dan kita akan buat new untuk reference penyesuaian saldo awal dan modal. Penyesuaian saldo awal dan modal.
Oke, di bagian accounting date Oktober kita add a line saja langsung. Kita isi nomor akun 31110, modal. Di bagian kredit kita isi 100 juta, enter. Setelah itu kita isi account 31120, prive. Di bagian debit akan kita isi 1 juta saja. Oke. Dan kita akan add line di sini dengan akun saldo awal 0, tiga 1150. Kita akan debitkan di sini 263.800, enter. Dan di bagian akhir kita akan isi 31130, laba ditahan atau retained earnings. Kita akan isi di bagian kredit. Kita akan isi sejumlah 160 juta, 164 juta 800. Oke, setelah itu langsung saja kita post. Dan kita melihat trial balance dan juga balance sheet akhir. Ya, ini dia hasilnya teman-teman. 286.100. Belum di refresh, dan terakhir setelah kita refresh akan muncul 550.900 di bagian trial balance. Dan di bagian balance sheet kita akan lihat masih di bagian accounting, di bagian reporting ke statement balance sheet. Dan ini dia balance terakhir, yaitu 244.612.500. Di bagian aset, liabilities ditambah dengan equity jumlah 244.612.500 rupiah. Sekian untuk video saya pada hari ini. Terima kasih.